Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen 3A akan membahas materi tentang analisis regresi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rima Partiwi dan di samping saya ada rekan-rekan. Nama saya Devi Puspita. Saya Dina Ristiana. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, materi. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi yaitu merupakan salah satu alat statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hubungannya adalah yang pertama, menganalisis pola hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, memprediksi kondisi variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi sederhana, yaitu hanya dapat digunakan untuk menganalisis dua buah variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependen. Yang kedua, ada analisis regresi berganda, yaitu dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua buah atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Untuk dapat mengidentifikasikan hasil analisis regresi dengan dilihat berdasarkan persamaan rumus atau model regresi. Persamaan regresi sederhana yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX plus epsilon. Keterangan Y nilai variabel dependen, A konstan yaitu nilai Y pada X sama dengan 0. B nilai koefisien regresi, X variabel independen, epsilon variabel lain di luar variabel yang diteliti. Selanjutnya persamaan regresi berganda, yaitu rumusnya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus selanjutnya plus BN XN plus epsilon. Keterangan Y variabel dependen, A konstansinya yaitu pada saat X2 pada X1, X2, X3, dan seterusnya. Sama dengan 0, nilai konstanta juga dapat menunjukkan kontribusi dari variabel lain di luar variabel yang diteliti. B1, B2, B3, dan Bn, yaitu nilai koefisiensi regresi yang dapat menunjukkan pola hubungan dan tingkat signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. X1, X2, dan X3, Xn, yaitu variabel-variabel independen. Dan terakhir epsilon, faktor lain atau variabel lain di luar variabel diteliti. Cara uji analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu data yang sudah ditransformasi dengan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian kita blok semua data yang ingin kita entry ke SPSS. Jika sudah diblok, maka kita copy. Lalu buka aplikasi SPSS. Kemudian paste data yang sudah tadi kita copy ke bagian data view. Nah, kita lihat terlebih dahulu apakah datanya sudah masuk semua atau belum. Jika sudah, maka kita klik ke variabel view. Di bagian nama kita isi dengan nama variabel tersebut, di mana variabel independennya yaitu terdiri dari X1 dan X2.
Lalu variabel dependennya yaitu Y. Kemudian di bagian label kita isi dengan nama variabel tersebut. X1 yaitu promosi via medsos. Di bagian X2 yaitu lokasi, dan Y-nya keputusan kuliah di Unma. Setelah itu kita kembali ke data view, klik analyze, sorot regression, kemudian geser ke sebelah kanan dan pilih linear. Untuk X1 dan X2 kita masukkan ke independen, keputusan kuliah di Unma kita masukkan ke dependen. Jika kita telah memindahkan semua variabel penelitian ke variabel independen dan variabel dependen, maka langsung saja kita klik OK. Nah, untuk analisis regresi, data yang kita ambil yaitu dari tabel koefisien bagian B seperti ini. Berdasarkan hasil analisis output SPS yang tadi, kita dapat mengambil hasil analisis regresi dari tabel koefisien ini. Kemudian diperoleh nilai A sama dengan 13,663, B1 0,390, B2 0,336, sehingga diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 13,663 plus 0,390 X1 ditambah 0,336 X2 plus X1. Berdasarkan persamaan regresi tadi diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, diketahui nilai konstanta A sama dengan 13,663. Artinya bahwa pada saat promosi kurang baik, kemudian lokasi kurang strategis ternyata keputusan kuliah di Unma sudah menunjukkan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel lain di luar variabel yang diteliti ternyata sangat signifikan dalam mempengaruhi keputusan kuliah di Unma. Yang kedua, nilai koefisien regresi untuk promosi atau B1 sama dengan 0,390 bertanda positif.
maka keputusan kuliah di UNMA akan semakin meningkat. Yang ketiga, nilai koefisien lokasi. Atau B2 sama dengan 0,336 bertanda positif. Yang artinya bahwa hubungan antara lokasi dengan keputusan kuliah di UNMA adalah positif, sehingga lokasi yang strategis sangat mempengaruhi terhadap keputusan kuliah di UNMA. Yang keempat, nilai epsilon. Atau adanya faktor dari variabel lain yang mempengaruhi keputusan kuliah di UNMA, yaitu salah satunya adalah faktor rekomendasi. Demikian pemaparan materi dan cara uji mengenai analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan terhadap kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum